88.4 Palu Female Station. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini nggak di Jakarta, nggak di Palu, kita bisa tetap ngobrol gitu kan? Luar biasa. Woi, loh. siap dong. Siap dong. Oke. Kenapa? Harusnya tanggal 14 saya ke Palu, cuman nggak jadi nih. Aduh. Oh, tanggal 14 Maret. Iya, harusnya. Harusnya ke Palu. Dan Iya. Ini udah kalau jadi nih adalah kunjungan keberapa yang ke Palu, Mas Bro? Ke Palu yang ketiga. Ke Palu yang ketiga. Oke. Ya. Ini menarik nih. Apa yang selalu nyantol di kepala seorang Sandi Kanester kalau menyebut kota Palu? Makanan sih pastilah. Apa coba? Kuliner. Iya, makanan yang masih ingat apa? Coba makanan apa? Apa namanya tuh? Ada diajak di waktu itu diajak yang kayak di bukit-bukit gitulah, kita naik ke atas gitu terus apa Oke. namanya yang Daging yang yang tulang yang kayak sop buntut. Iya itu apa namanya? Yang Kaledo. dibakar itu? Kaledo. Ya. Terus ada yang di lupa daerah tapi daerahnya yang banyak yang di pinggir jalan, tempatnya juga apa namanya, tempatnya legend lah kayak itu, tempatnya legend tuh yang di belakangnya laut gitu, terus Oke. di pinggir jalan yang banyak keluar masuk mobil apa namanya, mobil truk gitulah. Terus Oke. itu kita makan kayak daging yang sup gitu, apa tuh namanya tuh? Uvempoi atau apa gitu? Dagingnya asam nggak? Enggak Oh, asem. enggak. Oke. Sudah Enggak. lupakan kalau Iya, tapi itu udah makanan udah luar biasa. Waktu terakhir kemarin ke Palu itu saya naik 5 kilo pemirsa. Parah. Oke. Dan di Hari Musik Nasional ini ada satu pertanyaan, Mas Bro. Dari sekian banyak hits yang ada gitu kan, kayak misalnya Telepon Aku, Sedang Jatuh Cinta, Sabtu Minggu, lu paling sebenarnya kalau disuruh ngamen, disuruh nyanyi, lu paling enek bawain lagu apa sih, Bro? Sabtu Minggu sama Telepon Aku sih. Paling enak. Kenapa? Mungkin itu adalah ke 1480 kali kali. Ya, itu 1843. Aduh, ampun. Tapi gimana kalau misalnya itu kan hits kan. Jadi kalau Sabtu Minggu atau Telepon Aku. Ya Telepon udah. Aku. Makanya gue bikin 3 versi sih. Jadi 3 versi apa namanya, aransemen pada saat live gitu. Jadi emang karena kondisinya kayak gitu, jadi ya ganti-gantian aja, ini versi yang ini deh dipakai gitu biar nggak bosen. Jadi diakalin seperti itu ya, Bro. Ya. Oke. Dan ini Sabtu Minggu dan Telepon Aku. Oke. Dan ini kan sekarang Hari Musik Nasional nih. Yep. Nah, Hari Musik Nasional itu kan disamakan dengan hari ulang tahunnya W.R. Supratman, pencipta Indonesia Raya gitu kan? Ya. Oke. Kalau kita berandai-andai gitu kan, berandai-andai seorang Sandi Kanester menjadi jurnalis dan W.R. Supratman masih hidup gitu kan? Oke. Kamu akan menciptakan pertanyaan seperti apa gitu? Pertanyaannya apa ya ke W.R. Supratman ya? Coba. Bikin lagu bareng lah Pak, yuk gitu. Bikin lagu bareng. Tapi bikin lagunya apa namanya, cinta pejuang sama perawatnya gitu. Pejuang sama perawatnya. Oh, iya dong. Maksudnya kalau dihubungkan sama COVID nih. Ya kan anggap misalnya gue hidup di zaman W.R. Supratman, gitu. Jadi bukan yang W.R. Supratman sekarang masih hidup, tapi bayangan gue ada di tahun
di tahun 1904 sekian misalnya gitu kan. Ya pasti gue akan bilang, Pak, bikin lagu bareng yuk gitu. Terus kenapa perawat? Ya kan zaman itu kan zaman perang kan. Jadi zaman perang ya. Ya, kan zaman perang itu pasti biar bagaimanapun ada inilah, ada romansnya lah di saat perang itu pasti ada romans lah, baik pejuang sama perawatnya. Terus cuman yang membuat luar biasa itu kan pada saat lu perang ninggalin pasangan lu atau pacar lu gitu, itu tuh nggak kayak, ya maksudnya alhamdulillah lah sekarang kita kan, kalau dulu kan kebayang, maksudnya lu nunggu berita dari pasangan lu itu bisa berbulan-bulan kan. Oke, kalau kita ngomongin tentang W.R. Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya, itu kan lagu kebangsaan yang luar biasa. Kita mendengar itu bisa merinding gitu, momen-momen. Saya itu penasaran gitu, gimana caranya W.R. Supratman itu bisa menciptakan lagu kebangsaan yang begitu magis. Kalau kamu sendiri sempat nggak sih kayak penasaran gitu, gimana ya penciptaan lagu Indonesia Raya sama W.R. Supratman itu? Kalau gue sih melihatnya gini, para pejuang musik waktu itu ya, pada pejuang yang konsernya di musik, mereka itu jauh lebih jauh lebih kuat emosinya gitu, karena dekat dengan keadaan gitu. Maksudnya keadaannya memungkinkan para pejuang yang suka musik untuk bikin lagu-lagu yang sifatnya spirit gitu, yang sifatnya semangat, nasionalisme gitu, karena memang kondisinya pada saat itu kan memang kondisi perang. Kondisinya pada saat itu bagaimana kita Indonesia harus merdeka gitu kan. Kondisi itu yang membuat akhirnya di tahun di bawah tahun 1940 gitulah, di bawah sebelum kemerdekaan itu, spirit lagunya adalah spirit lagu tentang yang gue bilang tadi gitu. Jadi kayak W.R. Supratman, terus Ismail Marzuki dan lain sebagainya, C. Simanjuntak misalnya gitu. Terus semuanya memang membuat karya yang relate dengan keadaan waktu itu gitu. Itu sama juga kayak musisi kita yang lagi relate dengan pandemi, terus mereka juga yang dekat dengan yang namanya pandemi, akhirnya mengeluarkan single yang jaga jarak atau segala macam. Iya kayak iya. Sama juga kan? Betul, karena gue membuat dua karya lagu yang berhubungan dengan kondisi saat inilah gitu. Yang pertama yang di rumah aja kan gue bikin di Palu itu, gue bikin di rumah aja tuh di Palu, di hotel siang-siang waktu itu. Emang jadi terakhir gue ke Palu itu bulan awal Maret 2020. Oh, berarti corona lagi naik ya? Nah, cuma kan di Palu belum heboh. Nah, sementara gue ngelihat di semua media dan di sosial media, di semua media nasional, terus ditambah lagi teman-teman yang ada di grup misalnya gitu, semua kan resah kan. Dan waktu itu kalau nggak salah di Jakarta tuh udah mulai naik. Tuh, udah ada satu klaster. Udah ada satu klaster, iya benar. Keluarga. Klaster Nah, jadi karena keresahan itu gitu, karena kondisinya emang lagi ini, jadi gue pengen bikin lagu yang kayak gitu, yang tujuannya mengingatkan, terus karena waktu itu kan gini kan, di saat itu tuh kebijakan atau pendapat-pendapat tentang udahlah lockdown aja misalnya, jangan di lockdown, gila gitu kan. Terus sampai terakhir kebijakannya adalah ya udah semua lakuin di rumah aja, di rumah gitu kan, belajarnya, ibadahnya gitu, terus bekerjanya gitu. Makanya ya gue langsung bikin lagu itu karena emang lagi ngerasain
lagi ngerasain itu gitu. Maksudnya gue ngambil energi teman-teman semua gitu. Padahal posisi gue waktu itu kita di Palu santai banget, jalan-jalan apa semua gitu. Saat lagu itu tercipta 20 hari kemudian gue dari Jakarta ngungsi ke Palu. Wah kan. Iya. Okay. Karena memang benar-benar kalau ya waktu itu kan yang memang benar-benar kesorot kan ibu kota lah, DKI lah. Betul. Gitu kan. Jadi kayak satu sisi gila di sini gue masih santai banget nih gitu kan, gue lumayan lama kan 9 harian lah di Palu gitu. Terus begitu balik ke Jakarta itu yang benar-benar silent lah gitu. Bener-bener kotanya bener-bener gue dari bandara ke Senayan cuma kurang dari 10 menit dari Soekarno-Hatta saking sepinya gitu. Itu yang di rumah aja kan. Terus yang kedua itu di rumah aja. Jadi di rumah aja gue bikin di Palu. Okay. Di hotel lagi gabut nonton TV gitu kan. Loh kok ini apa namanya beritanya kayak gini semua nih gitu. Maksudnya kayak gini tuh. Yeah. Dan menurut gue ini di luar dari politik atau tidak, tapi betul. Gue setuju dengan waktu itu ya. Maksudnya pada saat itu kita nggak lockdown gitu. Maksudnya kalau lockdown sih kasihan saudara-saudara yang kita yang emang nggak ada persiapan apa-apa ya dari logistik gitu, dari ya kayak gitu sih. Dengan waktu itu bilang ngelakuinnya di rumah aja dalam jangka waktu sekian minggu misalnya, itu menurut gue hal yang tepat. Makanya gue bikin lagu di rumah aja dan gue mengiyakan gitu. Oke. Dan di tengah pandemi seperti ini kegiatan musisi juga terbatas. Jadi cara ngakalinnya gimana, bro? Gue alhamdulillah nggak hanya sebagai performer lah, gitu. Maksudnya udah panjang gue di belakang layar gitu. Jadi alhamdulillahnya as a producer gue tetap bisa berkarya gitu. Maksudnya alhamdulillah tetap ada pemasukan dari gue produce musik gitu. Karena rilis itu nggak mati kan gitu. Yang mati itu kan benar-benar yang ditutup sampai saat ini kan sebenarnya cuma konser kan gitu. Oke. Baik indoor ataupun outdoor. Jadi ada tips nggak buat para musisi lokal, khususnya musisi Palu gitu, yang buat musisi Palu gue sangat ini ya, maksudnya sangat appreciate sama teman-teman musisi di Palu gitu, karena kayak semalam gue habis ketemu sama Rival kan dari Palu gitu. Terus ada beberapa kegiatan kayak festival apalah gitu di Palu waktu itu yang ini. Ininya apa namanya bagus semua teman-teman musisi di Palu. Cuma kalau buat kondisi sekarang tetap berkarya aja, dan kalau misalnya bisa rilis digital ya rilis aja gitu, karena anggapannya kita nabung aja sebenarnya, nabung dan tetap berkarya gitu. Okay. Jadi pada saat nanti misalnya semuanya udah bisa dibuka, ya teman-teman bisa bawain lagu-lagu yang udah pernah dirilis berarti kan. Oke. Ya sudah kalau begitu. Di bagian akhir ada gitar, bro. Ini ada gitar nih. Oke. Ini karena ini adalah hari ulang tahun W.R. Supratman, pencipta Indonesia Raya. Sandi Kanester akan membawakan lagu Indonesia Raya. Wah, kita mesti bareng-bareng nih. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yeay, terima kasih. Siap, sama-sama brother, terima kasih. Salam buat semua teman-teman saudara di Kota Palu, sehat-sehat terus, tetap semangat, tetap sabar ngejalanin hidup. Apalagi ya, sama tadi lagu Indonesia Raya emang nggak boleh dinyanyikan dengan apa ya, dengan improvisasi. Jadi dia memang harus dinyanyikan dengan apa namanya, dengan tertib, dan ibaratnya kalau di tenis tuh nggak boleh ada legato lah. Jadi memang harus memang harus sesuai dengan perintah si lagu itu gitu. Oke, Sandi Kanester, terima kasih. Siap, terima kasih, brother. Yo. Salam buat semua. Oke. Palu Female Station.